Oh iya, papa baru. Papa baru? Kalau si Astagfirullah. kalau Miwa ada papa baru. Enggak. Kenapa lu? Enggak. Apa nih maksudnya? Balikan. Jadi memang sih ada zaman ya, waktu dulu artis tuh nggak pernah siap ketika akhirnya ada yang namanya selebgram. Iya. Nggak pernah terfikirkan kan? Nggak ada yang tahu bro. Iya, nggak ada yang Lu tahu. juga? Nggak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba ada tuh momen itu. Itu kan karena juga ada platform kayak YouTube, Instagram. sekarang ada TikTok. Bahkan TikTok ngadirin influencer baru kan? TikTokers. Iya. Itu ranahnya beda lagi loh. Bukan orang-orang Instagram lah yang di Iya, TikTok. bukan beda sih. Beda. Cuma Fadil doang yang ada di mana-mana. Iya, Fadil ada. Fadil doang di YouTube dia bisa trending, di TikTok dia jadi nomor 1, Bisa. di Instagram di maintain, semuanya ke maintain. Fadil doang. Si Doang, Fadil doang and itu only. menurut gue gokil. Kenapa? Karena kontennya dia itu bisa bekerja di semua algoritma. Iya. Lo ngerti gak maksud gue? Sedangkan kan kalau selebgram kan belum tentu Family content nggak pernah salah sih. family content ya. Iya. Family content nggak pernah salah karena selalu positif kan. Even dia bercandain nama bapaknya tapi tetap aja selalu positif. Iya, karena kayaknya memang banyak banget ya orang-orang Indo yang kayaknya mencari bentuk figur family yang mereka nggak bisa dapet kali ya. Nah itu dia, lo tau gak ada posisi gue saat ini karena gue dirindukan oleh banyak perempuan yang pengen punya bapak atau punya calon suami Oke. kayak gue. Karena gue deket sama anak. Jadi bukan karena gue Hasanah Idrus tapi karena gue deket sama anak. Jadi orang tuh pada pengen kayak kalau liat Instagram gue tuh kayak ya Allah baba pengen nikah dong sama baba jadi istri kedua bla 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 gitu. Serius segitunya. Segitunya sama anak. Lu bisa cerita gak sih? Kan gue denger juga, sorry ya, maaf ya. Ya. Lu sempat kehilangan anak kedua ya? Iya betul. Anak itu gimana sih? Gue sorry ya, gue maaf ya, gue biar belajar juga nih. Gue belum dikaruniai, jadi gue bisa belajar. Lu ngeliatnya anak tuh kayak gimana sih? Ya gue bisa ada bayangan juga tuh. Lo tau gak sebelum anak gue lahir nggak ada gue di posisi ini. Gue masih ya biasa aja, masih rakyat jelata. Terus anak gue lahir, gue nggak tahu juga gue akan menjadi bapak yang seperti ini, paham nggak? Karena gue juga yang anak kecil ya kalau lucu ya gue sayang, kalau nggak ya be aja. Iya, Jujur kayak ya kan, standar kalau gitu. gendut nih gemas ya standar aja nggak gimana. Ternyata pas anak gue lahir, kok gue punya rasa yang gue harus jagain dia deh. Awalnya gue tuh kan punya anak laki, tapi Allah kasihnya perempuan. Kasih cantik lagi. Iya, Masya Allah. Nah, gue tuh takut punya anak perempuan. Kenapa? Gue pernah bandel. Semua laki-laki pernah bandel kayaknya rata-rata takut. Malah di dapet situ anak ya. perempuan. Nah, ya udah gue jaga, gue sayangin. Nah, berkahnya gue sama istri gue dulu, gue nggak pakai suster, nggak pakai mbak. Oh bisa? Bisa. Sampai detik ini, gue kalau sama anak, gue nggak punya suster, gue nggak punya mbak. Ya lu mau langsung aja gitu. Iya, sama gue tangan cebokin, sini. gue suapin, gue mandiin. Tapi ribet anak perempuan, gue dramanya itu pas selesai mandi, ganti bajunya. Iya anak cewek. Gue bilang, Miwa pilih, nanti baba pakein. Enggak, ayo baba pilihin. Gue pilih dia nggak mau. Ngerti nggak sih? Iya, anak cewek soalnya kan. Iya. Nah, gue lihat anak gue itu kayak, man, such a precious jewel. Nggak kegantiin deh pokoknya. Itu apa gitu loh. Itu something yang nggak bisa gue ungkapin dengan kata-kata, itu lebih dari kata. Emotionnya. Ketika dia udah bisa nyebut nama lo seneng ya. Ketika dia butuh lo, dia ketakutan dia nyari lo. Ketika dia mau tidur dia nyari lo. Ketika dia bangun tidur dia ciumin. Itu kayak wow. Iya, gue wow agak sih. nangkep logikanya walaupun secara emosinya mungkin hanya lu yang punya kali ya. Iya sih, susah. Dan perkara rezeki pun since dia lahir, karir, rezeki itu Ngikut lah. naik sih. Tapi itu bonus lah ya. Itu bonus, itu rezeki nikah namanya. Gue dapet rezeki nikah, gue dapet rezeki punya anak. Yang tadinya lu nganggep diri lu nobody ya. Nobody banget, gue gak pernah mimpi ada di posisi ini. Bahkan mimpi pun enggak. Sumpah, ini tuh bukan sesuatu yang gue usahakan untuk dapat, ngerti nggak? Iya. Bukan sesuatu yang gue berusaha keras untuk ada di posisi ini, enggak. Mimpi lu dulu apa? Mimpi gue jadi entrepreneur. Entrepreneur berarti Pengusaha. ke bisnis ya? Iya. Terus lu bisnis? Bisnis. Gue punya beberapa, ini panjang sih. Gue dulu punya sempat namanya Baba Mandi Rice. Itu tuh alhamdulillah banget. Nasi mandi di rice balls gitu. Food ya? Food. Itu tuh belum ada yang punya dulu. Karena gue kan keturunan Arab ya. Iya. Dan lidah gue tuh makannya nasi mandi gitu-gitu kan. Gue kalau mau makan itu harus di restoran mahal.
Iya. Maksudnya restoran yang ya udah itu harga di atas 150.000 untuk satu porsi. Gue mikir gue pengen ubah. Gue pengen jualan ini biar orang ngerasain makanan yang gue makan. Semua orang bisa. Iya. Gue jual rice bowl-nya cuma 50.000, kambing, daging utuh. Itu udah murah banget. Itu udah murah banget. Dan ya gue udah bikin itu dan alhamdulillah tuh cepet naik. Banyak uang tuh. Alhamdulillah. Sebenarnya lebih banyak uang diundang seminar ya dibanding uang. Oh iya, offline-nya ya? Iya, karena seminggu tuh bisa 3 kali gue beda berarti kampus. lu termasuk seorang entrepreneur sukses di bidang kuliner yang kemudian akhirnya lu diundang ke beberapa seminar ya. Untuk jadi kayak motivator ya. Iya. Jadi semacam itu ya. Iya, sebelum Covid ya. Iya, sebelum Covid. Sebelum Covid. Sama istri juga ada usaha blush kecantikan. Oh, ini udah nikah? Udah nikah, ini udah nikah. Dan itu tuh lumayan juga dari situ. Lumayan naik. Kadang kita tuh seminar bareng. Pas anak gue mau lahir, ini semua is going well ya. Semua berjalan dengan baik. Lo bayangin nggak? Gue udah ngebayangin pengen punya anak laki. As a man ya, kita tuh pengen olahraga bareng anak. Kan gue anak gue perempuan, gak bisa gue ajak sholat Jumat. Paham gak sih? Kayak gue gak bisa ajak main bola, motoran, main stok. Ya gak sih? Iya, mobilan. Ini udah gue bayangin nih anakku mau lahir nih. Udah gue kasih nama Muhammad Ali. Udah gue bayangin dia bakal gue ajarin MMA kayak gue suka kan waktu itu. Muhammad Ali namanya. Ya, lu bayangin apa lagi? Iya, pokoknya harus jadi jagoan anak gue ya kan. Yoi. Tiba-tiba udah hari H, udah pembukaan 4. Gone. Udah di rumah sakit. Gimana? Udah di rumah sakit, udah mau lahiran. Udah mau lahiran. Ini gue gak tahu ceritanya beneran. Iya. Jadi, ini udah mau lahiran. Udah mau lahiran. Gue ingat tiba-tiba Vicky dia black out, terus dia muntah kuning. Terus habis itu panggil dokter, dikasih detak jantungnya saat itu masih ada, langsung dibilang kita harus sito tuh operasi mendadak kan. Kita niatnya mau normal. Habis itu masuk ruang operasi, dicek. Wah, gue udah tahu nih firasat udah nggak ada nih. Karena dokter udah nyari yang kayak wah, berusaha nyari. Iya, kayak terus bini gue juga udah panik kan. Nah, di situ gue sebagai laki, gue tuh berusaha menenangkan kayak, "Hei, nggak apa-apa, masih ada." Ngerti nggak? Karena menurut gue alat itu cuma buatan manusia, men. Kalau Tuhan bilang masih bisa hidup, yang di luar dibalik-balikin juga masih bisa hidup kan. Kita belum ngelakuin yang terbaik, ya udah akhirnya langsung disesar. Saat itu emang udah nggak ada. Pas disesar tuh udah nggak ada. Ya, tapi boleh dong kita berharap ya. Iya, dan di situ lo bisa bayangin nggak? Gue dokternya aja udah nangis-nangis sambil operasi. Air matanya jatuh. Udah nangis-nangis. Bini gue udah kayak udah setengah mau mati, nggak boleh tidur. Dia nggak boleh merem. Dia kalau merem dia lewat. Kalau dia merem dia lewat. Karena dia kekurangan darah karena plasentanya putus. Bisa kehilangan 2 tuh. Oh iya. Itu posisi yang gak gampang ya buat seorang laki. Gue aja merinding di Lu mau panik, lu nggak bisa, lu imam, lu harus nunjukin kayak, ini nggak apa-apa, Cil. Iya. Ini kuatnya bukan gue, kita harus nguatin saat itu. Iya, lu harus nguatin. Iya, kita harus nguatin. Semua yang di ruangan itu, suster-susternya nangis. Kayak ini tuh bukan saatnya nangis, anak gue masih bisa diselamatin. Lu berpikirnya begitu? Iya. Gue bilang, kita boleh kejut, boleh. Kasih adrenalin, boleh. Oke. Do your best. Iya. Udah gue sambil ngaji kan di samping istri gue tuh ngaji, gue udah ngablu. Lu tau gak kayak, gue liat anak gue, bini gue kayak, Dut gimana Dut? Jantung ini juga gak? Tuh pacu juga tuh. Gue? Iya. Gue kayak orang Iya. setengah sadar sih. Iya. Tapi gue harus act like nothing happen. Ngerti gak sih? Acting jadinya gitu. Acting. Act like, gue sambil ngaji kayak nenangin. Sebenarnya gue jantungan juga kayak, jangan, ngerti gak? Nyesek di situ. Ya kalau gue nya lemah, pribadi nih, as a man gue lemah, bini gue udah pasti mau nutup mata duluan gak sih? Iya. Paham gak sih? Iya. Sampai dokter ke gue nyamperin kayak, kita udah ngelakuin yang terbaik. Gue belum menangis tuh. Mau diazanin dulu gak anaknya? Pecahnya di situ, men. Pas Allahu Akbar pertama tuh udah. Lo tau gak ditambah lagi seruangan nangis? Ya. Pecah gak sih? Kayak, Iya, momennya ya. Iya, wow. Itu mungkin ya akhirnya jadi gue dengar depresi lu yang cukup ini ya, cukup dalam ya. Iya. Kan anak gue lahir Maret ya. Maret itu pas baru isu Covid sebelum lockdown. Iya, Maret ya. Setelah itu lockdown. Lo tahu kita udah stres. Niatnya harusnya, ini yang paling sakit sih balik ke rumah. Kita tuh udah renov kamar, biar warnanya tuh nude sama inian bayinya. Itu
Maaf ya itu. It's okay. Itu shit banget sih. Itu shit. Nah pas gue tau anak gue meninggal, gue telepon rumah angkat semua perlengkapan bayi jangan ada yang kesisa. Ya ini bukan berat buat gue, berat buat istri gue juga gak sih? Iya. Mama itu udah kayak gini nih. Udah kayak udah gak nafsu hidup saat itu. Iya, Gue iya. Lo tahu yang lebih kerennya lagi apa? Dokter bilang ke gue, Pak, 15 menit lagi kalau rahimnya nggak bergerak, nggak kontraksi, kita angkat rahimnya. Lo tau nggak jadi gue gimana harus ngomongnya? Lo paham nggak? Anak nih udah nggak ada, terus rahim istri gue harus diangkat. Lu mau ngomongnya gimana? Ya udah, dok do your best dok. Dokter udah nangis. Lu nggak kasih tau istri lu lah intinya. Enggak Karena itu lah. akan bikin mental dia lebih drop lagi tuh. Ya ini masih ada kesempatan buat apa gue cerita. Iya. Kecuali emang udah harus nggak ada ya. Kita aja dulu ya. Iya. Akhirnya lo tau nggak 5 menit terakhir kontraksi. Lo tahu tuh kayak, lo bisa bayangin gak sih? Kayak lo kalau nih anak lo udah hilang, habis itu istri lo nggak bisa hamil lagi karena udah nggak ada rahimnya. Gue nggak mau bayangin. Jangan deh, jangan. Gue takut gue nggak kuat. Lu ngerti gak sih Jangan, maksud gue? Gue jangan. takut gue nggak kuat. Makanya gue mau dengerin dari lu nih. Ya lo belum, kalau lo belum ngerasain nanti Iya. punya anak, lo bakalan tahu deh kalau lo udah punya anak. Gue juga dulu masih muda kayak, apa sih ini orang tua gue kayak gini banget. Iya, kan Ternyata kita belum pas itu. gue jadi orang tua, oh maksudnya tuh kayak gini ya, overprotectivenya. Karena dia nggak mau ngeliat anaknya jatuh, cuman kita punya love language yang beda-beda. Iya betul. Iya. Betul. Love language kita yang beda-beda. Beda-beda. Itu very right, itu bener banget. Itu one on a moment ya. Iya. Depresi akhirnya jadi berapa lama lu depresi tuh? Lama. Bro. Wah, gue nggak inget. Gue mulai. Diisep, Wak. Iya maaf, kasihkan cerita. Maaf. Diangkat ditetek, diisap. Berapa lama lu? Gue pulang dari rumah sakit ke rumah, itu tiap hari istri gue nangis nggak berhenti, gue pelukin. Anak gue juga tiba-tiba kayak punya kekuatan luar biasa, kayak mama jangan nangis, kan ada Miwa nggak tinggalin mama, kayak gitu-gitu. Miwa itu udah umur berapa waktu itu? 3 tahun. Anjay, Itu anak kecil bisa ngomong kayak gitu tuh luar biasa. Itu sih kan? merinding sih, Bos. Nah, gue tuh tipikal, gue juga mau nangis, men. Gue juga sedih. Tapi gue nenangin dia, 2 udah tidur, gue nangis di bawah bantal, kok gue nangis di kamar mandi. Emang cara nangisnya laki-laki sama perempuan beda. Beda. Makanya gue sering banget ngeliatin nih kalau ada laki-laki akhirnya dia berbicara di depan banyak orang mungkin dan akhirnya air mata itu secara tidak langsung jatuh atau matanya berkaca-kaca. Itulah kejujuran terbaik yang dia bisa berikan dari seorang laki-laki. Karena air matanya tuh sulit banget, apalagi di depan banyak orang. Keras, men. Keras. Itu kan nature ya. Nature, iya. Akhirnya berapa lama proses dari Nggak itu sampai apa? Nggak ada. Apa nggak ada lu? Nggak ada proses healingnya. Akhirnya everything fucked up. Since that day everything fucked up. Jadi fakta aja. Fucked up. Bisnis gue tutup. Kan COVID juga kan. Ya my relationship Juga nggak is bagus. not going well. Everything fucked up. Itu berbekas nggak di diri lu sekarang, present sekarang? Kayak itu memori yang lu masih belum menemukan jawabannya. Enggak sih, kayak accept sih, harus accept. Iya benar, itu kan proses yang harus kita capai ya. Iya. Tapi untuk kesana kan kita nggak pernah tahu kapan kita sudah mencapainya kan. Kayak untuk ikhlas, siapa sih yang tahu dia udah ikhlas? Kecuali mungkin dia sendiri akhirnya sudah sampai di titik itu. Kan semua berproses dulu. Iya, semua berproses, betul. Nah, dari proses lu itu sampai akhirnya sekarang nih present, itu masih menjadi sebuah memori yang lu You know, it's like nightmare. Kadang kalau gue lagi ketakutan, gue lagi insecure sendiri, gue tuh lebih takut ke anak ya. Ini nih as a parent ya. Iya. Gue takut kalau anak gue gede, ngerti nggak lo? Kalau anak gue gede, ntar dia udah bisa hidup sendiri, dia nggak butuh gue lagi, gimana ya? Kalau anak gue nikah gimana ya? Dan kalau gue lagi ketakutan, paranoid gue, overthinking gue hadir, kalau gue merem tuh gue keinget sekelibet yang anak gue lagi dipacu jantung. Paham nggak? Iya. Itu rahim lagi di massage. Lu pernah nanya gak sama diri lu kenapa lu takut akan hal itu? Gue nggak takut tapi itu datang. Iya ngerti. Itu takut tetap namanya. Takut ya? Takut. Ini datang kayak takut lah Pak. Kayak pasti gitu. Iya. Ya kayak iya. Iya, Kayak kita kayak semua orang Pak. Mau orang yang paling hebat pun ilmunya. Dia harus memiliki ketakutan di dalam hidupnya. Kekhawatiran. Kalau nggak dia udah bukan manusia bro. Iya sih. Ya udah bukan
manusia. Iya. Ya udah nggak tinggal di bumi gitu loh. Nah, Iya. ini kan hal yang tiba-tiba datang terus kita kayak, nah kita kan sebagai manusia harus mencari tahu dong supaya kita bisa mengerti kenapa kita takut. Takut tuh nggak salah. Yang salah adalah kita nggak mengerti kenapa kita takut. Gue juga nggak mau, karena mungkin itu terlalu momen itu karena gue belaga kuat kali ya. Jadi itu tuh short term memory loss. Lu sadar nggak sadar? Tapi nih ya? kalau nggak belaga kuat bisa. Semuanya lewat, maksudnya kayak nggak ada yang kuat di situ. Karena tidak ada yang pernah salah dengan masa lalu. Nggak ada yang salah. Itu pembelajaran yang sangat baik ya. Bener. Ini epic pointnya ya. Yang gue inget dari kejadian rumah sakit, lo tau nggak? Gue harus kasih kabar orang tua gue udah nunggu di luar. Gue harus keluar dari ruang operasi. Gue keluar, mukanya udah pada seneng. Ada Rahel. Itu orang pertama yang gue keluar dari pintu rumah sakit, ada Rahel V-nya di situ. Duduk terus dia diri kayak udah mau fun, terus gue bilang nggak selamat. Terus dia langsung pelukin gue, sabar ya Bah. Akhirnya gue nyamperin nyokap bokap gue ke ruangan. Selawatin, ayo bisa gini. Nggak selamat. Ya udah akhirnya pada nangis, gue cabut lagi tinggalin. Dari kejadian itu gue udah nggak inget apa-apa. Gue nggak inget misalkan lo dateng, siapa dateng, nggak ada yang gue inget. Blank. Yang gue inget yang awal Rahel, yang terakhir Laura. Delengnya Laura. Pakai kursi roda. Gue pulang nguburin hari itu, gue langsung gue kuburin kan. Gue pulang nguburin, ada Laura di situ pakai kursi roda. Hah? Laura ngapain dateng? Ya maksud gue dengan keadaan dia kayak gitu, lo nggak usah dateng nggak apa-apa. Gue juga nggak akan menyalahkan siapapun. Tapi dia masih mau datang. Itu 2 orang yang gue ingat. Sisanya gue minta maaf, gue nggak ingat. Bahkan Sarah Gibson bilang gini kayak, "Bah, lo ingat nggak waktu itu lo anak lo udah di samping Vicky? Ini Vicky udah masuk ICU kan, harus tambah darah. Lo tarik gue, Sar, lihat deh anak gue lucu ya. Ini kalau gede pasti ganteng. Ini mirip banget Miwa." Gue aja pas diceritain gitu gue nangis. Iya, apa gue sekuat itu? Lo ngerti nggak? Di pinggir kolam depan rumahnya. Gue nangis kayak beneran gue sekuat itu. Gue tuh aja nggak inget momen itu. Gue tarik Sarah untuk lihat anak gue. Gila, lu bisa ngeblank banyak banget. Itu banyak loh. Itu berapa hitungan jam itu lu ngeblank tuh. Itu gue ngeblank. Karena gue pas masuk ke ruangan habis gantiin, gue kafanin anak gue keluar. Semua orang pelukin gue nggak sadar siapa aja yang pelukin gue. Bahkan air mata gue nggak jatuh, gue cuma azanin. Yang pertama yang terakhir itu gue nangis. Di ambulan aja gue pegang, gue gendong, gue ciumin. Di ambulan tuh gue malam-malam, gue juga nggak tahu. Gue bilang, siapa nguburin di mana? Gue bilang, gue tanya sama istri gue, kita kuburin di kuburan abahnya Vicky, abahnya istri gue. Di situ ya, iya kita gali. Pokoknya gue minta tolong semua orang deh. Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba ada ambulan, tiba-tiba udah ada yang mau sholatin. Imamnya siapa? Siapa ya? Ngerti gak sih? Iya, kayak serah deh. Gue gak megang handphone. Iya, boleh. Iya. Akhirnya udah bukan diri lo. Udah, men. Udah bukan diri. Itu mental gue breakdance sih saat itu. Bukan breakdown, tapi breakdance. Gue mau ketawa takut kayak gak bersimpati breakdance. Tapi lu kuat melewatin itu. Buktinya lu ada di sini sekarang bisa bercerita. Iya. Kalau dibilang dikuat-kuatin, on proses menjadi kuat, lagi berjalan, kita nggak tahu udah sampai di titik mana. Apa lu udah tahu? Gue nggak pernah tahu sih. Gue belum tahu lagi. Tapi saat ini ketakutan gue udah nggak separah dulu. Iya, berkurang ya? Berkurang, jauh sih. Mungkin karena ada anak gue yang kuatin gue juga kali ya. Anak gue tuh so sweet banget. Si Miwa ya? Si Miwa itu so sweet banget. So sweet itu. Mungkin kalau lu mikirnya, cuma konten. Menurut gue ya, even konten, tapi kalau lu pakai hati, nulisnya pakai hati, ngeditnya pakai hati, mainnya pakai hati, nyampainya ke hati. Masa lalu lu dan masa sekarang lu lebih merasa bersyukur yang mana? Dulu. Gue dulu lebih bahagia. Sekarang lu tidak sebahagia dulu? Sekarang gue bahkan kemarin ada titik kayak gue nanya, bahagia itu apa sih? Anjing lu tersesat. I'm lost. Lu tau gak, kayak coba deh beli stuff yang bikin gue seneng. Gue beli. Senengnya cuma sehari anjir. Iya. Kayak apa sih, kok gue gak seneng lagi? Iya. Ya gue sempet lost, sempet banget. Sekarang? Enggak. Kenapa? I find myself kayak tunggu, di biasanya gini, orang kalau lost tuh ada bagian dari dirinya, apakah itu hatinya yang ada kosong ya. Ya kan? Itu disebabkan oleh sesuatu. Iya. Begitu dia utuh lagi, ada yang ngisi, itu dia nemu lagi. Ini menarik. Ini menarik. Jadi gini, gue udah lipat lama ke atas deh. Nggak, gue mempelajari satu hal selama gue lost, kayak cinta itu apa sih? Kayak gue banyak bertanya, kok sakit banget sih? Kok ini apa sih gitu? Iya. Ternyata gini, pada dasarnya kita harus mencintai diri kita dulu. Oke.
kita nggak bisa ngasih apa yang kita nggak punya. Kalau kita nggak punya cinta, bagaimana kita bisa mencintai orang lain? Setuju. Since I'm Lost tuh gue bikin lagu, gue belajar ngedrift, gue bisa diving, gue main bola, gue naik gunung. There's a lot of thing I can do. Ya banyak aktivitas ya, yang positif lah. Iya, tapi kayak orang Lost, kayak lagi anak SMA yang lagi nyari jati diri. Iya. Pencarian jati diri kedua ya. Iya. Terus kayak, oh ternyata ini bukan soal pencarian, ini soal gimana lo menerima keadaan lo. Ketika lo accept dan lo berdamai dan lo bisa mencintai diri lo saat itu, ya udah hidup tenang. Tapi itu harus melalui satu proses lingkaran itu. Iya. Kayak buku The Alchemist, pencarian seorang anak akan harta karun yang ada dalam mimpinya. Dia berjalan begitu jauh, ibaratnya mengelilingi satu dunia dan dia kembali di titik awal. Itu dia harta karunnya. Disitulah harta karunnya. Di dalam dirinya sendiri, ternyata hatinya. Tapi harus melewati satu circle proses, lu ngerti nggak sih? Karena kalau nggak gitu, seperti berlian, tidak terasa. Lu tidak akan pernah menemukan what is the best of you tanpa sebuah kejadian yang tidak mengenakan atau sebuah penderitaan. Kita tidak akan bisa menemukan bagian terbaik dari diri kita. Ya, proses pendewasaan. Proses pendewasaan. Karena itu kan yang akhirnya menjadi bekal kita. Mungkin. Iya sih. Tapi gini, itu tuh ya ngomongnya di posisi ini enak ya. Enak. Kalau kadang saat itu nggak enak. Saat itu kayak, lo tahu, gue hobi ngedit video. Otak edit gue keblok, men. Buntu ya. Buntu. Lo mau bilang sabar, gue udah bilang sama orang yang bilang sabar ke gue. Nama gue sekarang gue gini, Hasan Sabar Alaidrus. Ikhlas, Hasan Ikhlas Alaidrus. Nama gue udah ganti. Sabar sama ikhlas tuh apa sih? Lu cuma di mulut. Dia orang baik. Sabar. Dia masih sabar kalau gue sabar. Tai. Lu gak tahu kalau gak kena kan? Gak kena. Apaan sabar? Apaan sabar? Nama. Karena lu tidak bisa sabar saat itu. But it's okay. Tapi akhirnya mungkin yang gue tangkapnya dari cerita lu ya. Proses lu yang menjadi menarik yang orang lihat adalah kejujuran lu dalam berproses itu yang menjadi satu hal yang luar biasa. Dan cara lu untuk menyikapinya, membawanya ke arah yang positif. Bahkan termasuk dengan perpisahan lu dengan wanita yang lu cintain lah. Istri lu. Gue dengar bahkan lu tidak pernah mau membahas nih. Alasan kenapa lu harus bercerai, segala macem. Udah, mendingan gue simpen sekarang, gue takut jadi ribut kan. Betul. Ya, jadi gue takut sekarang kalau untuk ngomong baper ceraian. Betul. Ada nggak sih indikasi di mana biarpun sudah tidak bersama, tapi ada bagian dari diri kita yang tidak ingin dia terluka? Lo ada. Bener. Men, gue sama dia 6 tahun. Iya betul. Kalau dibilang nggak sayang ya bullshit. Bener. Itu ego yang ngomong. Ini gue suka nih. Lu ya, apa deh? Yes. Ya pasti ada lah. Betul. Siapa sih yang mau ngeliat orang yang pernah sama kita terluka atau dilukain orang? Betul. Even ya kadarnya udah beda. Maksudnya kayak mungkin kita worry tapi nggak menunjukkan. Ada batasannya, nggak kayak dulu lah. Ada. Dan itu mungkin jadi salah satu alasan lu yang gue dengar di luar bahwa lu tidak pernah mau orang ini bete nggak sih ketika orang akhirnya kayak pengen tahu kenapa lu berpisah segala macam. Lu pribadi ngerasa gimana? Karena gini loh, masalah ini tuh bukan buat konsumsi publik sih. Betul. Ya karena ya seneng nggak seneng, resiko kita orang ketika ada masalah ya keumbar. Karena dilihat orang. Tapi buat pencitraan perlu loh. I don't give a shit about pencitraan, man. You should know one thing. Yeah. Kalau gue dapat uang lebih dari Instagram ngasih gue uang, gue tinggalin Instagram. Kenapa? Famous shit. Serius? Iya. Ya walaupun ya enak gak enak, baik privilege, tapi kayak gue mendingan baik duit aja deh. Nggak usah fame. Kenapa sih famous shit? Ya nggak enak masuk lambe tura anjir. Lu pernah masuk lambe tura ya? 3 halaman gue doang anjing. Pertama kali. Lambe tura. Gimana rasanya masuk lambe tura pertama kali? Nggak tidur 3 hari. Selamat ada selebriti. Lo tahu, gue mau tidur apaan ya Allah, gue nggak bisa tidur 3 hari. Apa yang ada di kepala lu? Hujatan. Oh, hujat. Gue nggak pernah dihujat. Oh, akhirnya pertama kali. Pertama kali lambe tura dihujat ya, berarti ya. Rasanya gimana, Bro? Nggak bisa tidur 3 hari. Hati-hati rasanya. Nggak pengen hidup, gue pengen mati. Kenapa? Kayak lo kok bisa ya? Kok manusia ini kok dengan entengnya mengetik kata-kata kebencian, lo cuma denger apa yang lo bahkan nggak tahu the truth-nya tuh kayak gimana. Paham gak sih? Paham. Lo dengan entengnya
nyebar hate speech kayak gitu, lu nggak tahu mental orang hampir bunuh diri. Banyak yang bunuh diri, banyak yang bunuh diri. Iya, apapun yang lu lakuin yang nggak suka tetap ngatain. Iya, Oke? Jadi iya. ya udah katain. Iya, Ngerti nggak? Betul. Jadi gue nggak mau defense juga karena lu semakin dikatain dan lu defense, lu klarifikasi, itu lu nggak menyudahkan, ya udah. Lu lakuin itu waktu pertama kali masuk Lambe Tura. Terus lu ngapain? Silent. Tambah dicecer atau? Iya dicecer berhari-hari, berbulan-bulan gue dikata-katain di SDM gue. Dikatain apa sih? Mau kondo, modar kolor Ah, doang. gue biasa. Gue kemarin waktu mau nikah dulu. Gitu, mau kondo. Kita beda tipis ya. Gue nikah sama anak orang kaya dulu mau kondo. Enggak, gue bukan masalah nikah sama anak orang kaya kan dituntutannya. Ya sama aja. Lu kesannya kan mau kondo. Gue juga kesannya mau kondo. Ya udah begitu deh. Iya, jadi kesannya kita nggak punya duit, mau cari untung dari seorang wanita, betul kan? Ya nggak gitu, tapi ya udah ini udah lewat. Nggak gitu. Apa lo? Ya ini udah lewat. Iya kan kesannya. Ya itu yang gue alamin dulu. Ya, sakit nggak? Sakit. Kalau benar nggak apa-apa. Gue rugi cuma sekali, iya kan? Kan gue dapat duit, dapat untung. Iya. Ini nggak benar, gue rugi 2 kali. Iya. Ya kan kita sakit hati, cuma kan kita mau lampiasin gimana Mana caranya? nggak bisa. Nyerang balik. Terus apa yang lo lakuin? Gue nggak tahu dong seorang. Coli gue. biar Nonton bokep biar stress relief ya. Boro-boro coli anjing. Gak bisa. Nafsu aja kagak gue. Iya sih emang. Kalau gue pernah ada di titik di mana nafsu aja gak punya, Pak. Gue setuju sih, makanya anjing sih. Lambe Tura, woi, Lambe Tura. Bercanda ya Lambe Tura. Lambe Tura itu menggodok kita untuk jadi militer. Iya anjir, dipaksa ya. Mental kita dipaksa sama Musa. Gue pertama kali masuk, gue juga Lu juga? Ya, elah. Tidur nggak lu? Kagak juga. Apa langsung gue DM. Anda langsung hubungi saya 1 kali 24 jam. Kalau tidak kita perang. Terus di DM. Temenan sekali. barusan WA. Ya. Temenan. Tapi memang kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Kita nggak pernah tahu. Ya gitu. itu mereka juga nggak salah men. Mereka kan membuat sebuah platform konten. Iya. Sah-sah aja gitu. Yang salah adalah kita tidak pernah siap aja sih dengan perubahan gitu loh. Kita nggak pernah siap dikomentarin orang. Kita nggak pernah siap. Dan orang yang nggak kenal kita lagi. Ya karena kan rata-rata orang yang berkomentar itu dangkal hidupnya. Oke, itu di. Kenapa gue bisa ngomong begitu? Karena mereka belum punya banyak sekali experience sakit di dalam hidup mereka. Sehingga mereka ngerasa bahwa, biasa aja. Itu satu. Yang kedua, orang yang berkomentar itu adalah orang-orang yang terlalu banyak merasakan sakit di dalam hidupnya. Penuh dengan kebencian. Penuh dengan kebencian, tapi mereka tidak bisa membahasakannya dengan positif. Jadi ada 2 faktor telak ini yang membuat mereka akan tetap melakukan apa. Dan itu akan tetap. Akan terus sampai dunia kiamat juga akan terus. Maaf nih ya, gue tidak menyinggung sejarah. Dari zaman Nabi zaman dulu kalau udah ada Instagram, banyak yang komen bro. Ya gini deh. Orang-orang. Kalau zaman Nabi Musa dulu, pengikutnya cuma 10. Lu mau ikut apa kagak? Nggak mungkin lu ikut Firaun anjing, lebih enak. Gue yakin. Followersnya Nabi Musa nggak ada. Oke, gue singkat aja nih. Udah berapa tahun nih kita ngobrol? Udah lama ya? Udah lama. Lu ada perasaan gagal nggak? Gagal jadi laki-laki, jadi suami, ada nggak perasaan gagal? Ada lah, gue merasa nggak bisa jadi imam yang baik. Padahal ya, kadang kita tuh jadi manusia tuh udah ngerasa yang terbaik. Setiap manusia tuh nggak ada manusia nggak ngerasa. ngerasanya. Cuman kan kita nggak pernah tahu takaran terbaik itu di mana kan? Iya. Tergantung yang menerima. Iya. Ya kayak gitu. Ya gue merasa gagal jadi imam yang baik buat istri gue. Terus ya ketika gue gagal jadi imam yang baik, gue nggak mau jadi bapak yang gagal. Anjay. Iya dong. Iya, anak gue anak perempuan nih. Ya Allah, lo tau nggak? Anak gue perasaan kemarin di mobil gue sambil nyetir gue gendong di sini. Sekarang udah gede banget, udah bisa. Berapa tahun sekarang? Mau 5, jalan 5. Ya, iya. You're a happy father. Oh iya jelas. But not a happy husband ya. Jangan gitu dong. Happy. Belum. Happy. Kan udah berpisah, belum nikah lagi. Ya kan pernah happy. Pernah happy. Pernah happy lah. Sekarang lagi ada yang happy baru nggak? Enggak. Lu jangan gue cubit ya. Gua ada bocoran deh. Bukan ini, tadi ada bocoran udah lewat. Udah ada ini. Semuanya mau. Tapi belum mau dicerita. Apa? Pengisi hati? Enggak. Belum ya?
Lu nggak mau ngasih harapan. Gini. Ini enak nih. Gini, di posisi gue sekarang, kalau dibilang banyak yang deketin, ya ada. Tapi ya sekarang gue lebih picky gak sih? Gue gak mau gagal 2 kali. Oh iya pasti. Orang-orang yang udah pernah gagal, yang waras ya. Yang waras. Tahu lagi maksudnya ini. Kalau gak waras kan Ya udah bodo amat lagi, gagal lagi. Bodo amat tuh gak waras. Yang waras pasti gak mau. Nah terus, jadi gimana sih lo akhirnya bisa membedakan sekarang, wah ini orang tulus nih, ini orang nih gini. Akhirnya sekarang gimana lo ngeliatnya? Gue gak ngeliat. Gue gak mau cari tahu sih. Gue gak mau lihat. Maksudnya ya, kadang gue fragile nih ya. Ibarat kata nih ya. Kalau lu caring aja, dan gini lo tanpa ada maksud apa-apa, bahkan gue gak akan nge-case lu kok. Ngerti gak? Yeah. Intinya lo, gue dapet zingnya, lo gak perlu ngobrol gue ngobrol lo. Oh berarti lu tipe orang yang mengejar, bukan tipe cowok. Iya bukan tipe cowok yang dikejar. Sedangkan sekarang ini lebih banyak kan yang mengejar ya. Iya. Kenapa ya? Duda itu emang selalu Astagfirullah, nggak gitu. Gue banyak banget lo denger lo. Duda itu kayaknya menarik. Apa gue harus jadi duda? Astagfirullah. Jangan. Be careful what you wish for, bro. Bercanda ya, kan udah ketok aja ya. Kan tetap Tuhan yang ngatur semua. Banyak kok. Sekarang gue tanya sama lo pernah berpikir mau duda? Kagak pernah. Mimpi aja enggak ada di titik ini. Kalau boleh tidak. Siapa sih yang bisa menolak jalan yang sudah ada? Iya sih. Tinggal bagaimana kita cara menerimanya aja. Iya betul. Berarti sekarang sudah ada wanita yang kau terima di hatimu? Belum ada ya? Hati-hati, buah matanya kelihatan nih. Read my eyes. Ya udah, aku nggak usah gitu serius banget. Biasa aja ya. Tapi udah ada yang bikin happy lah ya. Happy itu apa sih kalau? Iya, kembali kan ke gue situ bilang ya. kalau lu depend, ini dia. Cinta itu apa ya? Enggak, gue nggak mau depend my happiness sama orang. Iya. Ketika orangnya cabut, gue challenge lagi. Sekarang gue mau happy sama diri gue aja. Ini satu garis besar yang gue belajar ya. Untuk orang-orang yang sudah mengalami perjalanan kayak lu. Dan anak menjadi cinta dia, itu prioritasnya terhadap wanita berbeda ketika dia masih single ya? Jauh dong. Beda kan ya? Sekarang gini, kalau nanti ada cewek, dia bisa accept anak gue nggak? Betul. Ini bukan masalah tentang gue lagi dong. Gue udah ada my plus one. Ya. Kalau dia mau accept Miwa dan gimana dia nge-treat anak gue, itu different case, man. Gue akan berarti bisa mirip-mirip kayak cewek ya yang sudah, maksudnya yang sudah janda ya? Mirip-mirip ya, yang waras ya. Yang waras. Iya. Ya mungkin karena ya kalau nggak cinta tapi dia cinta sama anak, ya udah gue bisa belajar untuk mencintai. Seenggaknya anak gue nyaman dong. Gila lu mikirnya beda banget dibandingkan ketika lu masih dulu ya. Iya jauh bos, kan proses pendewasaannya. Iya, gila sih, hebat sih lu. Satu hal nih sebelum kita akhiri. One day Miwa akan besar. Dia nonton podcast ini dan melihat bapaknya yang lagi ngerokok sembari ngomong ngalur ngidul, dan di beberapa podcast lain yang dia ngomongnya kayak agak jelas aja. Wanda dia umur 17 deh, umur berapa udah. Pesan gue buat Miwa, nak jangan buka YouTube. Gak mungkin anjing. Dari kecil aja dia buka YouTube. Buka YouTube. Sekarang mainan dia yang bikin dia tenang main YouTube. Iya. Jadi pesan apa yang kira-kira lo mau titipkan buat Miwa? Oke, kalau nanti kakak gede, Baba harap kakak nggak lupa sama Baba. Seenggaknya kakak datang ke rumah seminggu 3 kali, 15 menit nggak apa-apa untuk ngeteh bareng. That's it. Udah sampai situ aja. Iya. Just don't leave me. Karena Baba tidak pernah ingin kehilangan Miwa ya. Iya. Gue sadar anak perempuan tuh akan milik jadi orang lain, akan jadi milik orang lain. Tapi nggak ada bapak yang pernah siap ya? Nggak ada. Itu yang kesedihan gue sih, kayak kalau dia nikah itu galau anjir. Gue kalau liatin dia tidur, ntar kalau dia udah nggak butuh gue lagi gimana ya? Kalau dia, jangan kan dia udah mandiri nih, udah SMP SMA, udah nggak mau dipeluk tuh kayak gimana ya? Nggak mau loh, dia kan udah gede, mana mau dipeluk sama lu? Nah makanya gue sekarang love language gue tuh kayak gue touchy kayak love you, jadi kayak seenggaknya tuh ada iya, Baba ada, love you, jadi kayak ada warm heartwarming gitu loh. Gue tuh agak menyek sih karena takut sih. Takut sendiri ya? Iya. Gue tuh sering nanya, Kak, nanti kalau Baba sakit, kalau gede, siapa yang jagain? Ya kakak lah, kayak gitu. Sampai pertanyaan gini, nanti kalau Baba udah gak bisa jalan, yang cebokin Baba siapa ya, Kak? Percaya gak lo gue ngomong kayak gitu? Kakak dong. Kan kakak, kan Baba cebokin kakak setiap hari. Lo tau gak, itu tuh gue kayak terharu ya, anak lu bisa ngomong gitu. Iya sekarang, tapi itu udah heartwarming. Maksudnya seenggaknya ya dia nggak lupa sama apa yang gue lakuin dengan keringat dan tangan gue tanpa mbak ya.
Gue punya mbak buat masak gitu. Iya. Tapi untuk urus anak, gue sama istri gue tuh bener nggak pakai orang. Iya, karena lu pengen memberikan sentuhan orang tua Golden langsung ke age-nya, men. Iya. Gue gak mau dia jadi anak mbak. Gue mau dia jadi anak baba, bukan anak mbak. Amin. Semoga Miwa nanti gedenya nonton dan dia bisa merasakan apa yang lu rasakan tuh ya. Amin. Sebelum dia mengenal laki-laki lain ya. Cheers. Yoi, cheers. Lu pengennya Miwa nanti jodohnya kayak lu apa beda dari lu karakter? Lebih soleh. Ih, gue malah pengen kalau anak cewek dapetnya cowok Badung. Astagfirullah. Gue udah tobat. Iya udah nggak tahu. Ya Allah maafin gue. Emang lu tidak soleh? Enggak. Ini gue jauh dari kata soleh. Gila, dia aja nggak soleh. Apa baru deh ya? Hah? Oh iya, papa baru. Apa baru? Kalau Astagfirullah. kalau Miwa ada papa baru. Enggak. Kenapa lu? Enggak. Kalau bisa diperbaikin kenapa enggak? Apa lu mau balikan sama Ya kalau istri lu bisa yang lama? diperbaikin kenapa enggak? Apa nih maksudnya? Balikan? Ya mungkin. Dari tadi gua mau panjang lebar ujung-ujungnya. Jadi mau balikan? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ya Yaudah. kalau kadarullahnya kayak gitu buat anak, bikin anak gue lebih happy. Udah berpisah? Masih bisa balikan? Masih lah kan talak 1. Balikan lagi? Bikin capek-capek doang.